Taliban. Sekarang saya lagi berkuliah di Universitas Negeri Padang di jurusan Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil program saya untuk memenuhi mata kuliah pemahaman peserta didik. Jadi judul yang saya ambil adalah meningkatkan minat belajar siswa dengan model pembelajaran Teams Game Turnamen SMAR 2 Padang. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah pembelajaran saat ini harus memperhatikan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru harus mampu mengorganisasikan kelas agar berpusat pada peserta didik dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Sedangkan fakta yang di lapangan saya lihat bahwa kurangnya minat belajar peserta didik dikarenakan hanya terfokus pada materi saja. Jadi pada saat ini yang saya lihat yaitu guru masih banyak menggunakan metode lama, seolah-olah hanya guru yang boleh aktif sementara murid-muridnya hanya mendengarkan materi yang diajarkan. Padahal sekarang siswa dituntut untuk lebih aktif dibandingkan dengan guru. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama adalah kurangnya pembelajaran yang variatif. Jadi karena guru masih menggunakan metode lama tersebut, karena guru masih fokus kepada materi, menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi monoton dan juga media yang digunakan itu kurang kreatif sehingga kurangnya interaksi siswa dan guru. Yang kedua adalah pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi guru yang tidak menjadikan karakteristik siswa sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan kurang memperhatikan karakteristik siswa dapat mempengaruhi siswa tersebut memahami pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga nantinya menyebabkan pembelajaran tersebut tidak bermakna. Yang ketiga adalah terdistract dengan smartphone. Jadi pada zaman sekarang ini banyak siswa yang saya lihat hanya fokus atau sudah kecanduan dengan smartphone mereka. Jadi ketika guru menerangkan, siswa tersebut lebih tertarik dengan smartphone mereka dibandingkan dengan guru. Nah, solusinya yaitu yang pertama adalah guru dapat melakukan pembelajaran yang menarik seperti menggunakan model pembelajaran Teams Game Turnamen. Apa itu TGT? Jadi Teams Game Turnamen ini seperti turnamen akademik di mana siswa berlomba atau bersaing dengan kelompok lainnya. Jadi tiap kelompok yang mendapatkan nilai poin tinggi itu bakal menjadi pemenang. Nah, yang kedua yaitu mengakomodasi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi pada saat sekarang ini siswa sudah dibebaskan untuk memilih gaya belajar mereka. Siswa sudah bisa memilih gaya belajar mereka seperti kalau siswa tersebut ingin belajar memilih seperti audio atau visual atau audiovisual atau kinestetik, mereka sudah bebas memilih. Yang ketiga yaitu menyediakan sesi kursus dalam pembelajaran yang menggunakan smartphone. Jadi di sini ketika pembelajaran sudah selesai, guru mengadakan kuis, di mana kuis itu melibatkan smartphone dan siswa tersebut. Jadi seperti menerapkan atau menggunakan media kuisis atau Kahoot atau media-media game pembelajaran online lainnya. Nah, selanjutnya itu bagaimana pelaksanaannya? Yaitu di sini pelaksanaannya menggunakan lesson study, yaitu plan UC. Nah, pada plan di sini saya dan teman-teman yang lainnya dan juga kamu merencanakan berdiskusi model atau media pembelajarannya bagaimana yang akan diterapkan di kelas tersebut. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, di mana ketika sudah berdiskusi, sudah merencanakan model pembelajaran yang digunakan, maka selanjutnya saya melaksanakannya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan prinsip paradigma baru yang berorientasikan kepada
per kelompok sudah ditampilkan, nanti guru bakal menilai kelompok mana yang mempunyai yel-yel yang terbaik. Dan juga setelah menampilkan yel-yel masing-masing, guru menetapkan media di papan tulis. Jadi per kelompok bakal garis ke masing-masing kelompoknya untuk mengisi jawaban. Mereka bakal berlomba. Jadi poinnya kita lihat dari waktu tercepat dan juga jawaban yang terbaik. Nah, selanjutnya yaitu si refleksi. Di refleksi ini kita akan mengetahui bagaimana kendalanya, bagaimana solusinya ketika pembelajaran tersebut sudah terlaksana. Nah, ini adalah dokumentasi pelaksanaan lesson study-nya. Ini adalah ketika kita plan, merencanakan, ini pas pelaksanaan pembelajaran, dan ini adalah si refleksi. Nah, ini juga adalah pada pelaksanaan saya menerapkan media pembelajaran dan turnamen tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hasil. Jadi, setelah melaksanakan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada pelaksanaan pembelajaran ini, didapatkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran tim dan turnamen dapat memiliki siswa untuk belajar, kemudian dapat meningkatkan pemahaman siswa tersebut dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Jadi ketika saya sudah menerapkan model pembelajaran ini, 90% dari siswa tersebut aktif dan ikut serta dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Bagaimana refleksinya? Yang pertama adalah faktor keberhasilan. Jadi setelah saya menerapkan model pembelajaran tim dan turnamen, siswa tersebut aktif dan meminta lagi pembelajaran selanjutnya lebih baik untuk menggunakan model seperti ini lagi. Nah, bagaimana kendalanya? Jadi kendalanya itu saat saya menerapkan model pembelajaran ini, siswa tersebut terlalu